Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun ikhwanu fillah rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang saya hormati, wabil khusus seluruh pengurus Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan kita doakan senantiasa diberikan kesehatan dan tambahan kesabaran dalam rangka memakmurkan masjid ini dan membangunnya yang sudah tahap akhir tentunya sudah selesai. Mudah-mudahan terus bisa diperbaiki kekurangan-kekurangannya. Kita doakan senantiasa diberikan tambahan usia yang barokah, diberikan kemampuan untuk senantiasa memakmurkan masjid ini dengan sebaik-baiknya. Para rekan-rekan asatiz wal asatijat yang hadir, para hujjah jamaah semua yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali silaturahim kita di malam ini, mari bersama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, terutama nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, yang dengan kedua nikmat ini kita dibahagiakan baik dunia maupun akhirat. Nikmat yang paling agung yang kadang orang tidak pernah memandangnya. Makanya patut kita bersyukur, karena dengan nikmat ini kita akan bisa dibahagiakan oleh Allah baik dunia yang sementara, terlebih akhirat yang kekal dan abadi nanti. Sholawat dan salam kita tidak akan pernah lupa untuk menyampaikannya kepada beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah membawa umat manusia menuju jalan minaz zulumati ilan nur, menuju jalan yang baik, menuju jalan yang benar, menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari bersama kita buka acara taklim ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berdoa melalui suratul Fatihah sesuai dengan namanya Al-Fatihah, yaitu pembukaan. Mudah-mudahan dibukakan kesulitan kita oleh Allah, khususnya dalam rangka mencari nafkah, dan mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Allah titipkan anak, keturunan, mantu yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada masalah, mudah-mudahan masalahnya diselesaikan dengan baik oleh Allah. Yang ada menyulitkan diri kita, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang menjengkelkan kita, mudah-mudahan dirubah menjadi membahagiakan. Karena bagi Allah tidak ada yang sulit, semuanya ijaroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Karena itu kita baca Fatihah bitilkan niyah wa ilahadotin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa juwaji wa zuriyati wa ahli baiti wa ashabihi sayyulilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Jamaah yang saya hormati, wabil khusus barakan asatid, kita sekarang merenungkan beberapa hadis Nabi yang ada hubungannya dengan kelengkapan atau tentang akhlak adab. Ini penting kita perhatikan. Di sisi lain, hukum yang pertama adalah hukum bagi kita, hukum syariat adalah bagaimana menggunakan Quran secara utuh dan menyeluruh. Kalau kita ternyata tidak ketemu di dalam Al-Quran, maka kita cari di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak jumpa dalam hadis Nabi, maka kita cari dalam ijma ulama. Kalau tidak jumpa dalam ijma ulama, maka kita cari di dalam kias. Kias itu pun ulama tentunya yang kias-kiaskan. Makanya yang paling utama kita pegang adalah Quran. Yang kedua al-hadis, sebagaimana Allah menyampaikan, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, yaitu dengan mentaati Al-Quran, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Kita nggak jumpa dengan Rasul, maka taati hadis-hadis sahihnya yang ada di dalam berbagai kitab hadis. Nah, kemudian ini ada di dalam penjelasan bahwa silahkan Pak Ustadz ditolong dibantu, boleh? Kelihatan nggak? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hak muslim atas muslim itu 6. Apabila engkau bertemu dia, hendaklah engkau beri salam kepadanya, dan apabila ia undang, maka hendaklah engkau perkenankan dia, dan apabila ia minta nasihat, maka hendaklah engkau nasihatkan dia, dan apabila ia bersin lalu berkata alhamdulillah, hendaklah engkau doakan dia, dan apabila ia sakit, maka hendaklah engkau melawat, dan apabila ia mati, hendaklah engkau terjiat kepadanya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ini Pak, jadi yang jarang diketahui, kemudian ketika tahu pun orang jarang melaksanakan. Padahal hak yang bisa dituntut nanti di akhirat. Hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Ijalaki tahu pasalim alaih. Kalau jumpa dengan sesama muslim dimanapun ucapkan salam. Bukan salaman, salam. Assalamualaikum, beda dengan selamat pagi. Yang selamat siapa? Pagi. Kalau kita assalamualaikum, mudah-mudahan Bapak selamat. Waalaikumsalam, mudah-mudahan Bapak selamat. Untung betul kita ini ajaran yang lengkap, betul-betul lengkap. Kalau ketemu di jalan, di kantor, di mana aja usapkan salam. Assalamualaikum, tapi dengan sesama muslim, bukan dengan orang yang non muslim. Assalamualaikum ucapkan, dan menjawabnya hukumnya wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua, ingat, ketika salam itu diucapkan dengan 1, maka kita jawab 2. Kalau dia mengucapkan dengan 2 kalimat doa, kita mengucapkan dengan 3 menjawabnya. Dan itu Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wa ijahuyitum bitahiyatin pahayu bi ahsana minha aw rudduha.
kalau kamu diberikan penghargaan dengan doa, salam, maka balaslah yang seimbang atau yang lebih atau yang seimbang. Kalau nggak mampu yang lebih, yang seimbang. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Karena ngucapinnya assalamualaikum cuma satu, balas dengan lebih warahmatullah. Dia bilang assalamualaikum warahmatullah, kita tambahin dengan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nah kalau dia dengan wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah seimbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu perintah dari Allah. Kalau kita diberikan penghargaan, balas dengan yang lebih baik atau seimbang. Makanya ketika ngucap salam dimanapun, waalaikumsalam. Alangkah indahnya kita telepon assalamualaikum, kita SMS, kita WA assalamualaikum, awali dengan ucapan salam supaya kita dimanapun diberikan keselamatan karena dengan doa-doa kita kepada sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, iza lakitahu pasalim alaih, itu yang pertama. Wa iza da'aka fa'ajibhu, yang kedua, kalau dia ngundang fa'ajibhu maka jawablah undangannya, penuhi undangan kalau kita sempat, usahakan. Tapi kalau kita nggak sempat, jangan sekali-kali Pak Ustadz datang ya, siap, iya saya datang, nggak usah bilang insya Allah. Cuman kita biasanya kalau bilang insya Allah, jangan insya Allah tuh Pak Ustadz, iya gitu, padahal perintah dari Allah. Kalau kita menjawab sesuatu bilang insya Allah. Kalau kira-kira nggak bisa datang, kita sudah tahu ada halangan, tolong dijawab sama kita, bukan dengan insya Allah jawabannya. Pak maaf saya nggak bisa datang karena ada acara di tempat lain. Udah aja, jadi orang nanti nggak ngarep-ngarep kita. Sayangnya di kita, kalau kita bisa datang kita bilang iya saya datang, atau bahasanya siap. Tapi kalau nggak bisa datang, kita tahu nih ada halangan, kita jawab apa? Insya Allah. Jangan nanti orang lain berharap kepada kedatangan kita sementara kita nggak datang. Insya Allah itu perintah di dari Al-Qur'an. Allah menjawabnya ketika kita mau mengerjakan sesuatu besok, jangan dibilangkan pasti, tapi insya Allah. Insya Allah artinya jika, saat menghendaki Allah. Kalau Allah menghendaki saya datang. Sebab bisa saja kita niat datang, ternyata kita sakit atau kita ada keperluan lain. Makanya jawaban yang pasti datang, jawabannya dengan insya Allah. Kalau kita nggak bisa datang, kita bilang maaf Pak, saya kayaknya nggak bisa hadir karena sudah ada undangan yang pertama pada waktu yang bersamaan. Bilang aja begitu, jangan dibilang insya Allah. Saya sering banget Pak, jamaah saya bilang insya Allah Bu saya datang, jamaah ngundang. Pak Ustadz jangan insya Allah atuh. Saya bilang gimana, itu perintah Allah. Kata Allah kalau kita diundang mau mengerjakan besok, jangan bilang iya. Tapi kalau misalnya Bapak ditanya, dikasih misalnya kita jamuan, bagaimana suruh makan, bagaimana Pak kenyang makannya, jangan dibilang insya Allah, pan itu mah terasa. Kita bilang alhamdulillah, kata orang Sunda mah wareg, memang saya udah kenyang, sudah bilang jangan insya Allah. Atau kita misalnya ada di jalanan begini nih, Pak mampir, terima kasih, jangan dibilang insya Allah, kitanya ada di sini. Dan ngajak mampirnya sekarang. Kalau besok atau lusa kita bilang insya Allah. Kalau sudah ada di tempat kita bilang maaf saya ada keperluan, nggak bisa ikut di rumah Bapak. Tapi ketika dibilang Bapak udah paham ngajinya, jangan dibilang insya Allah. Kalau paham bilang paham, kalau nggak paham nanya. Jangan ngaji dibilang gimana Pak ngajinya paham, insya Allah Pak Ustadz, insya Allah gimana? Kan kerasa ngerti enggak mah. Jadi kalau yang ngerti dan enggak jangan dibilang insya Allah. Pekerjaan kita yang bisa kita lakukan hari ini jangan nggak bisa bilang Allah. Pak mampir, jangan dibilang insya Allah. Mampir Pak Ustadz, insya Allah. Insya Allah gimana? Mampir aja. Nggak perlu insya Allah karena pada waktu yang bersamaan. Jadi kalau misalnya jawabannya untuk esok hari, kita baru bilang insya Allah atau lusa. Itu yang kedua. Jadi kalau kita diundang, kata Nabi, itu hak muslim fa'ajibhu, penuhi undangannya. Yang ketiga, wa izastansohaka pansohu, kalau dia minta nasihat, pansohu, nasihati. Jadi jangan sekali-kali ada bapak di sini yang orang minta nasihat, saya bukan ustadz, saya bukan ustazah, saya bukan kiai, saya bukan habib, jangan minta nasihat kepada saya, nggak boleh. Jangan, mulai sekarang kalau orang minta nasihati, nasihati aja. Kan dia datang ke rumah kita atas perintah siapa? Yang menggerakkan siapa? Allah. Jadi kita dipercaya untuk dia minta nasihat, nasihati aja. Ada masalah apa?
Ya kita nasihati sebisa kita, jangan mengada-ada. Jangan dibilang minta nasihat ke sana ke rumah Pak Ustadz. Saya mah bukan ustadz, bukan guru. Udah dia udah minta nasihat, kita nasihati sebisa kita tentunya. Saya juga kalau disuruh memberikan nasihat, saya nasihati aja sebisa saya, semampu saya, nggak mengada-ada. Yang keempat, wa iza atosa pahamidallah. Kalau dia bersin, ngucap alhamdulillah. Jadi kalau bersin bilang alhamdulillah. Kemudian dijawab sama kita yarhamkallah. Jawab seperti di mobil, enak banget Pak. Di bis misalnya, hajis, alhamdulillah. Orang Islam jawab yarhamkallah. Giran yang non muslim ini lagi demo apa-apaan katanya nih. Padahal emang anjuran dari Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yarhamkallah, kita doakan mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Nah yang bersinnya jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kamu dan memperbaiki keadaanmu. Bersin aja Pak, udah sampai 3 kali berdoa. Pertama yang bersin ngucapin alhamdulillah, kita bilang yarhamkallah, yang ngedenger. Kemudian yang bersin jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Betapa kompaknya umat Islam. Tidak ibadah kita ini. Benar-benar bersin jadi ibadah mendoakan. Kemudian masuk WC jadi ibadah dengan berdoa dan mengayunkan kaki yang kiri. Keluar WC jadi ibadah walaupun tempat kotor, najis, beribadah. Bagaimana hubungan suami istri, kita berdoa jadi ibadah. Niatkan untuk membahagiakan seorang istri jadi ibadah. Menafkahi batin mereka jadi ibadah. Makanya tugas kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah firman-Nya, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Makanya di setiap waktu apapun 24 jam harus bermutu ibadah. Kita nunggu warung, niatkan mencari nafkah karena Allah. Kita bawa motor, kita misalnya ngojek, niatkan mencari nafkah karena Allah. Wajib hukumnya. Kita macul sama mencari nafkah, menanam pepohonan supaya mendapatkan uang untuk keluarga. Jadi ibadah. Walaupun setengah hari di sawah tetap beribadah. Bukan hanya kita tidur nih, kan kita tidur nggak bisa mengucapkan apa-apa. Sebelum tidur kita baca bismillah 21 kali. Kata Nabi dalam penjelaskan hadis di kitab Syarah Safinatun Najah, diucapkan siapa orang yang membaca bismillah 21 kali sebelum tidurnya, maka Allah akan memelihara dia dari siksa, dari godaan setan, dan rumahnya akan dipelihara dari pencurian, dan dia tidak akan diberikan mati mendadak. Yang keempatnya, dia tidak akan kena bencana di malam itu, karena mengawali dengan bismillah berapa kali? 21. Dan itu kitabnya di dalam Syarah Safinatun Najah. Semua orang pasti punya. Safinah itu gampang, kalau para asatid pasti punya. Bukan sapinahnya, tapi di syarahnya. 21. Bismillahnya bisa, tapi ketika mau tidur saya sendiri suka lupa. Diingetin sama istri, udah baca bismillah belum Pak? Kayaknya belum bismillah. Bangunin lagi, dibaca bismillah 21 kali. Kalau dia lupa, saya yang mengingatkan. Pasti Bapak bisa kan baca bismillah? Tapi untuk memulai tidur dengan bismillah itu paling sulit, karena dibikin lupa oleh setan. Setan gak mau kita malam itu gak bisa digoda sama dia. Kalau kita baca bismillah, kata Nabi, pertama dijaga dari godaan setan. Yang kedua, rumah langsung disatpamin, yang satpamnya malaikat, jadi nggak bakal kena pencurian, nggak ada. Jangankan motor, mobil, kemudian sepeda, sendal pun nggak bakal bisa dicuri orang. Dan yang ketiga, kita nggak bakal mati mendadak. Misalnya sore tidur, pas pagi dibangunin menjadi apa? Mayat, udah kaku, dijamin. Yang keempat, tidak akan yang disebut dengan balaya, tidak akan datang di malam itu bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bismillah. Jadi selama tidur kita baca doa, selama keluar masuknya napas kita pasti bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kebangun kita bilang apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi jangan bangun kita, ya Allah pada kaku amat ini badan. Itu kalau udah bangun kita menderita, maka kesiangnya pasti menderita. Karena hidup itu bagaimana kalau orang penjahit pakai apa namanya Pak Ustadz? Ada penjahit pakai yang contohnya itu apa namanya tuh? Contoh penjahit? Mal. Hidup itu mal. Gimana pertamanya kita?
Kalau pertamanya udah menderita, sampai siang menderita mulu. Pertamanya udah sedih, pasti ke siangnya sedih. Makanya kita ketawa, alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah tadi malam kami mati, wa ilaihin nusur, dan kepada Allah kita bakal berkumpul, dikumpulkan dan dibalas seluruh amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak membaca ketika tadarus, membaca di surat Ghafir surat 40, makanya saya sampaikan betapa orang yang baik itu luar biasa. Kalau Bapak pegang Quran, handphone boleh dibuka di surat 40 ayat nomor 7. Alladzina yahmilunal arsa wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekeliling arsy bertasbih bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman dengannya, wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Betapa bahagianya kalau kita baca ayat ini, betul-betul ketawa kita. Malaikat penjaga arsy yang memikul arsy mendoa kepada orang yang beriman. Dan kemudian Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah wa ilma faghfir lilladzina tabu, ya Allah ampuni orang-orang yang taubat, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu, wakihim, dan jagalah mereka ajabal jahim, dari siksa neraka jahanam. Yang ngedoa malaikat, bukan ibu, bukan bapak, bukan guru, bukan kawan, bukan juga adik kakak kita, tapi malaikat pemikul arsy. Kalau boleh saya katakan, ini malaikat-malaikat yang kalau bahasa di pemerintahan itu yang memiliki jabatan apa? Dekat dengan pemerintah. Pemikul arsy, yang memikul arsy-nya Allah, berdoa untuk orang yang beriman. Makanya orang beriman itu harus dibuktikan dengan keislaman, supaya kita imannya betul diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka di ayat 9-nya 8-nya, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lillati wa atahum wa man sholaha min abaihim wa ajwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Di surat Ghafir surat nomor 40 ayat 8, malaikat juga berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa adkhilhum, masukkan mereka, jannatin aden, kepada surga Aden, allati wa atahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka, wa man sholaha min abaihim, dan orang-orang yang soleh dari bapak mereka, wa ajwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak mantu keturunan mereka, innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Betapa kita tiap hari didoakan oleh malaikat. Kalau doa malaikat, masa yang dekat kepada Allah nggak diijabah? Doa guru aja kita minta bangga banget didoakan oleh Habib, alhamdulillah, merasa gembira. Ini didoakan oleh malaikat, nggak tanggung-tanggung, ya Allah masukkan mereka ke surga Aden, surga yang paling tinggi. Juga masukkan ke dalam surga Aden orang yang soleh dari bapak mereka, dari istri-istri mereka, dari keturunan mereka, semua satu gerbong, masukkan mereka ke surga Aden. Betapa indahnya kita didoakan oleh malaikat agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang minta nasihat dan bersin, kita doakan supaya kita juga didoakan oleh malaikat sebagai orang yang beriman, dan kita dipelihara dari kejelekan dengan doa-doa malaikat. Kemudian setelah dia bersin ngucapin alhamdulillah, maka jawab yarhamkallah. Dan ketika yang bersin bilang yahdikumullah wa yuslih balakum. Yang kelima, fa iza marido fa'udhu, kalau muslim itu sakit, fa'udhu, jenguklah dia. Ingetin, bukan bawain roti, bukan bawain buah, jenguk. Jadi kalau ada yang sakit, tolong kita datang ke tempat dia, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kemudian yang paling utama, kalau nggak bisa datang, doain dari rumah agar dia disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sehat atau mati bukan urusan kita. Yang penting kita berdoa, yang penting kita ngejenguk. Makanya di akhirnya wa ijamata fattabihu, dan kalau dia mati sakitnya nggak sembuh, antar dia ke pemakaman. Fattabihu, iringi dia ke pemakaman. Ini perintah dari Nabi. Hak muslim atas muslim yang keenam, kalau ada orang mati antar. Kenapa harus diantar? Karena orang mati nggak bisa jalan sendiri. Jadi diantar sama kita. Mau mikul atau enggak urusan lain. Pokoknya nganter aja kita. Yang penting kita nganter sampai pemakaman supaya menjadi pelajaran bagi kita. Agar kita ingat kepada kematian. Karena nasihat yang paling baik adalah
betul-betul bagaimana nasihat kematian. Dengan mengingat kematian kita tidak akan sombong. Dengan mengingat kematian kita tidak akan hubud dunia. Karena nanti percuma andai kata kita hidup mencari hanya dunia, dunia dan dunia. Dunia mah sebanyak apapun nggak ada gunanya. Coba perhatikan sama Bapak, kata Nabi, yatba'ul mayyiti salasun. Yang ikut kepada mayit ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Payarji'ani isnani, yang 2 pulang. Mana yang pulang? Harta dan keluarga. Wayabko amaluhu, yang kekal amal kita, yang jelek maupun yang baik. Itu kekal, ngikut ke dalam barjah. Oleh karenanya kita dari sekarang perbanyak amal soleh supaya nanti kita ditemani oleh amal soleh kita. Ngaji kita menjadi teman, menjelma menjadi teman kita yang baik. Bagaimana sodakoh kita membangun masjid, sodakoh jariah, maka esok akan diberi pertanggungan jawaban dan kita akan diberikan sesuatu yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya suka mikir seperti wakaf tanah, Pak. Misalnya masjid ini mengadakan wakaf tanah secara patungan, kita ikut saja mau semeter, mau 2 meter. Kalau kita misalnya 1000 meter kan nggak ada misalnya. Kalau ada ya silahkan 1000 meter. Kalau nggak ada kita ikut 2 meter misalnya hanya 1 juta atau 2 juta, kita ikut aja. Berarti kita sudah punya wakaf dan itulah harta kita yang sebenarnya. Ngikut kepada mayit nganter coba. Ahluhu keluarganya nganter. Wa maluhu mersinya nganter. Mersi balik lagi, keluarga sehebat apapun pulang. Istri yang cantik balik lagi ke rumah. Anak yang ganteng yang keker pulang lagi ke rumah. Nggak ada yang ikut. Wayabko amaluhu, dan kekala amal dia. Yang jelek dibalas dengan kejelekan. Kalau yang baik dibalas dengan kebaikan di dalam kubur, menjadi nikmat kubur nantinya. Oleh karenanya kita mulai hari ini tidak boleh lupa 24 jam kita isi dengan ibadah. Jadi sampai tidur yang begitu lama bermutu ibadah kepada Allah, agar besok kita diantar oleh amal ibadah yang baik yang bakal mempertanggungjawabkan seluruh pertanyaan kita. Makanya pertanyaan di dalam kubur kan terjawab dengan ibadah sholat, Pak. Yang di dalam kubur nanti ada berapa pertanyaan? Ada 5 kan? Apalin nih supaya bisa. Pertama, marrobuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang ketiga, ma imamuka, apa pedomanmu? Yang keempat, man ihwanuka, siapa saudaramu? Yang kelima, ma kiblatuka, apa kiblatmu? Bapak apalin sekarang supaya bisa dijawab. Siapa Tuhanmu? Jawaban kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pedomanmu? Al-Quran. Al-Quran imami. Quran itu pedoman saya. Terus siapa saudaramu? Mukmin dan mukminat saudara saya. Apa kiblatmu? Ka'bah. Dan insya Allah kalau diapalin sama Bapak, bukannya ingat malahan lupa. Karena kita bakal mati. Tapi yang menjawab ibadah sholat, Pak. Sholat, makanya ibadah yang nomor 1 pahalanya yang paling pertama dihisab, karena yang menjawab ibadah yang 5 tadi hanya sholat. Pertama, siapa Tuhan dan nabimu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ibadah yang lain nggak ada. Tapi kalau sholat nggak baca syahadat nggak sah. Karena rukun sholat dalam tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, siapa nabimu? Udah dijawab. Yang ketiga, apa pedomanmu? Pan setiap sholat kita baca Fatihah, wajib baca Fatihah. Itu Fatihah itu imam, pimpinan. Nah, yang namanya Quran itu sholat. Fatihah. Makanya disebut dengan Ummul Quran. Ibunya Al-Quran ya Fatihah. Jadi kalau ditanya malaikat, apa pedomanmu? Emang nggak dicatat sholat saya? Kan setiap sholat kita baca apa? Al-Quran, baca Fatihah, baca kulhu. Nah itulah pedoman saya. Jadi dengan sholat bisa dijawab walaupun kita nggak apalin sekarang. Saya juga nggak iseng-iseng ngapalin gituan. Ngapain, besok mati juga lupa. Yang ketiga, yang keempat apa? Apa tadi? Pedoman sudah. Yang keempat, apa siapa saudaramu? Udah kan kita baca tasahud, wa ala ibadillahis solihin. Saudara saya hamba-hambamu yang soleh. Yang keenam, yang kelima, pertanyaan apa kiblatmu? Usolli fardol maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati Ka'bah. Ka'bah kiblat itu dengan sholat nggak perlu diapalin, Pak. Terjawab. Asal sholatnya benar pasti terjawab 5 pertanyaan tadi. Ketika bisa langsung kata malaikat nim,
Kanaumul arsy, silahkan Anda tidur senyenyak pengantin baru. Masya Allah. Kapan bangunnya? Nanti dibangunkan pada padang ketika apa? Kiamat. Ketika kiamat itu nanti manusia 40 katanya dihujani, 40 jam apa 40 hari apa 40 jam apa 40 tahun nggak tahu, pokoknya 40 aja bahasanya. Itu nanti dihujani dan kemudian orang bangkit bareng, gedenya sama, tingginya sama, nggak ada yang pakai pakaian sama sekali, nggak ada. Telanjang semua bangun dari tidur yang sementara ini dari mulai Habil yang pertama kali tidur di kuburan, kemudian Fir'aun, Siti Masitoh masih di kuburan sekarang, ratusan ribu tahun itu di kuburan, padahal umur cuman 70 tahun paling hebat. Makanya di dalam kubur itu kita harus mempersiapkan bekal. Kalau kita bisa jawab tadi, maka tidak ditidurkan, dibangunkan nanti ketika orang dibangkitkan, dibangunkan semuanya. Makanya di dalam surat Yasin, Mamba'asana, siapa yang membangkitkan kami setelah kami sedang tidur ini, siapa yang ngebangunin? Sampai di dalam Yasin itu ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Makanya semua manusia ditidurkan ketika nanti dibangunkan. Kalau orang yang soleh bahagia dengan bangunnya, karena dia diberikan nikmat, dikasih payung sama Allah. Ketika itu padahal tidak ada payung, tidak ada naungan, dinaungi oleh yang namanya apa itu awan, dinaungi, walaupun tidak ada naungan dinaungi, teduh terus. Tapi bagi mereka yang durhaka, maka diberikanlah bencana dengan dijemur, dengan mentarinya tinggal 7 depak diturunin. Bawahnya bukannya ini tapi perak putih agar lebur oleh sinar matahari, karena perak bukannya tanah. Kalau tanah mah paling kering. Nah ini makanya kita perhatikan, kalau ada yang mati kita iringkan. Kemudian yang ketiga lagi, perhatikan, orang sekaya apapun kalau tidak punya jariah benar-benar rugi. Kenapa? Besok kita punya mobil mewah 2 miliar misalnya, yang mahal punya Pajero, besok diganti dengan kurung batang. Mobil kita kurung batang yang paling akhir. Walaupun orang kaya tetap kurung batang. Kemudian kita baju yang artis mah kadang sampai 10 juta bajunya, besok mah diganti dengan kain kapan yang harganya paling murah. Nggak ada orang kaya pun yang dibungkus pakai sutra, nggak ada. Pakai batik nggak ada. Kain kapan? Saya punya Pak, orang kaya banget keturunan Demak, dari rumah sakit meninggal, nggak dibawa ke rumahnya. Rumahnya itu di Gang Rambutan. Tapi Pak Ustadz mohon izin dibawa langsung ya ibu saya, katanya kemana, ke pesantren. Itu gelangnya, cincinnya dibukain semua sampai santri bengong. Tuh saya bilang mana yang dibawa, sampai gigi yang dari emas dicopotin, kalung segede-gede gini dilepas, dikuburin di Demak. Karena dia keturunan Demak, keturunan raja-raja. Dia punya sekarang buka itu klinik gigiku sehat. Dulu mah di dekat Rambutan, sekarang pindah. Itu klinik itu ibunya benar-benar Masya Allah. Ketika saya disuruh mengantar ke Demak, ke pesawat Pak Ustadz, iya pakai pesawat juga terlalu jauh. Saya bilang tenang aja, itu bagaimana semuanya diganti, dikapani dengan kain kapan. Saya bilang orang kaya juga nggak ada yang dibawa, hartanya sesen pun nggak ada yang dibawa. Emas semuanya dikeluar-luarin, dikantongin oleh keluarganya, nggak tahu siapa yang melepas-lepasnya. Yang jelas nggak ada yang dibawa. Bahkan kalau dibawa ketahuan, kadu digali itu. Kalau misalnya ada orang pas udah dikubur baru ingat, wah tadi giginya itu gigi emas nggak dicopotin, gali dan lepas, dibongkar lagi. Wajib itu di dalam Safinatun Najah, wajib orang yang membawa emas maka kuburannya wajib dibongkar dan emasnya diambil. Nggak boleh mati membawa perhiasan yang emas dan perak dan segala macamnya, nggak boleh. Karena mati itu sudah menghadap Allah, yang tadinya tidak membawa apapun datang, maka ketika pulang tidak boleh membawa apapun. Makanya ada orang hamil yang diperkirakan anaknya masih hidup, wajib dibongkar kuburannya. Kalau diperkirakan anaknya itu masih hidup. Banyak hal-hal yang seperti itu yang diperintahkan oleh agama. Oleh karenanya kita sekarang jangan sampai mementingkan kehidupan dunia, melupakan akhirat. Sampai Allah menyampaikan di dalam surat 40, yaitu surat Ghafir ayat ke-22, Allah menyampaikan, man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa orang di dunianya mencari kebahagiaan negeri akhirat, Allah tambahkan akhirat itu baginya. Coba dah Bapak cari akhirat, dunia pasti ikut. Misalnya kita nanam apa?
Yang disebut nanam padi, itu yang namanya rumput numbuh buat kambing kita. Numbuh rumput. Tapi kalau nanamnya rumput, nggak bakal padi numbuh. Padi pasti luput. Begitupun kalau ada orang di dunia ini mencarinya akhirat, dunianya pasti Allah beri. Usahanya diberikan kelancaran, kemudian rezekinya diberikan kelapangan. Kalau mencari rezekinya mencari akhirat bukan dunia. Tapi waman kana yuridu harta dunia, kalau orang itu berpikiran hanya dunia, tidak pernah berpikir tentang akhirat, dia akan diberikan minha, sebahagian kecil dari dunia. Yang paling bahaya, wa malahu fil akhirati min nasib, di akhirat dia nggak bakal dapat apapun juga, karena yang dia cari dunia. Jadi hanya dunia yang dia dapatkan sedikit, dan kemudian akhirat nggak dapat apa-apa. Terus kebahagiaan dunia kan terbatas, Pak. Bapak ngantongin uang 1 juta, makan di restoran yang paling enak, paling sepiring, paling nambah juga yang masih muda-muda 2 piring, udah paling hebat. Nggak ada ceritanya kita bayar 1 juta makan itu sampai sebakul, nggak ada. Itu dunia. Tapi kalau di akhirat, kalau Bapak nggak percaya, duluan silahkan ke sorga. Makan tiap hari kagak bakal kekenyangan, dan nggak makan sebulan nggak bakal kelaparan. Jadi ada standarnya dia. Di akhirat itu kayak toren, kan itu ada otomatisnya. Air asal penuh mati sendiri. Jadi nggak ada. Kemudian buang airnya nggak ada, Pak. Sekarang semakin rajin makan, semakin rajin ke toilet. Mana bau, kita tungguin lagi. 5 menit tungguin, 10 menit tungguin. Di akhirat nggak ada buang air. Kawin tiap malam, hubungan suami istri, nggak ada yang hamil. Karena di sorga nggak pernah hamil. Makanya Nabi Adam diturunkan ke dunia. Sebab kalau di sorga nggak bakal ada Ahmad Marzuki. Karena Nabi Adam kalau di sorga nggak bakal hamil. Makanya Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi supaya punya anak keturunan. Maka ketika dia ke bumi, kawin dengan Siti Hawa, artinya berhubungan suami istri, dia punya anak kembar-kembar. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, terus begitu dua-dua lahirnya. Jadi betul-betul makanya kita ini harus mencari negeri akhirat. Kalau dunia terlalu innamal hayatud dunya laibun walahun, kehidupan dunia ini sekedar permainan dan senda gurau. Apa tuh? Coba sekaya apapun kita ngantongin dia sebanyak, nggak bisa. Naik mobil walaupun enak tetap pegel. Walaupun kita rekreasi ke mana? Ke Bali, kemana yang tempat enak-enak, misalnya ke Ancol, kemana, tetap pengen pulang, bosen. Tapi kalau di akhirat nggak ada bosennya. Makanya nggak pernah di dalam surat Al-Kahfi, nggak ada dicerita di sorga itu pengen pindah, nggak ada. Nggak ada. Setiap masuk sorga betah di sorga mah udah. Makannya enak, apapun yang kamu minta dan yang kamu inginkan langsung ada, nggak pakai musim. Pengen rambutan nungguin musim nanti tahun depan, nggak ada. Di sorga mah asal pengen rambutan langsung rambutan ada di depan. Dan kemudian di sorga itu luar biasanya. Menurut informasi dari Allah, saya tahu sorganya karena tahunya dari yang punya sorga. Jadi jangan bilang Pak Ustadz sok tahu, ya tahu. Wong dikasih tahu sama yang punya sorga. Kata Allah di dalam sorga itu jannatun naim, sorga yang penuh dengan kenikmatan. Satu laki-laki dikasih 71 wanita. Masya Allah. Ajen di dunia mah tengah madu ke, nanti di akhirat pasti dimadu. Makanya saya kalau punya istri saya madu. Kenapa? Saya bilang, Bu, latihan ibu di madu, di dunia ridho, nanti di akhirat pasti di madu. Kalau di dunianya nggak pengen di madu, gimana nanti di akhirat pasti di madu? Nggak ada wanita nggak di madu, nggak ada. Di akhirat pasti di madu. Satu orang laki-laki 71. Saya suka ngomong kalau nggak percaya duluan pergi. Sono, kalau nggak balik lagi ke sini. Dan itu kata Allah pasti benar, firman Allah mah pasti benar. Makanya bahasa Al-Quran nggak ada jaujun. Coba Robbana hablana min ajwajina wajuriyatina, min ajwajina, nggak ada min jaujina, nggak ada. Ya Allah berikanlah saya anak keturunan saya dan istri-istri saya, karena berbicaranya tentang sorga. Istri-istri jangan dirubah, nggak usah. Sudah Robbana, misalnya Bapak punya istri 1, jangan dirubah gitu. Sudah biarkan aja min ajwajina, berdoa Robbana hablana min ajwajina wajuriyatina qurrata ayun. Semuanya bahasa Quran nggak ada orang diberikan istri 1, nggak ada. Pasti bahasanya ajwaj, jamak. Lebih dari 3, dan ada yang mengatakan 71 di dalam kitab keterangan demikian. Itu percaya, makanya harus mau masuk sorga, harus pengen masuk sorga. Dan sorga nggak bisa ditebus kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiketnya hanya takwa. Kalau kita takwa pasti masuk sorga. Tapi kalau nggak takwa sulit kita untuk ke sorganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah menyampaikan uiddat lil muttaqin. Sorga itu diperuntukkan hanya untuk orang yang bertakwa. Makanya nggak ada wasiat, Pak. Ketika khutbah Jumat apa wasiat yang wajib? Takwa. Ittaqullah.
Kalau ada khotib nggak bersiat takwa, batal khutbahnya, batal Jumatnya. Nggak sah. Hanya takwa itulah yang setiap Jumat diwasiatkan, karena takwa itulah tiket masuk surga. Jadi kalau pengen kita ke surga, tiketnya hanya takwa. Kalau kita menjadi orang takwa, nggak perlu ribet, pasti dimasukkan ke surganya Allah. Bukan masuk, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berusaha untuk menyampaikan ini agar kita terus-menerus berusaha agar kita bisa menjadi insan yang selalu ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan materi ini ada keinginan dari kita, hak muslim atas muslim dipenuhi. Yang terakhir, nanti kalau orang ada yang mati, kita nganter ke kuburan. Jangan masuk ke kuburannya, biasa sampai di luar, kita balik lagi setelah dikubur. Kita bacain talqin agar kita nanti ketika meninggal banyak diantar oleh orang lain dan didoakan oleh orang yang mengantarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat untuk diri saya dan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat untuk dunia dan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi nanti. Ini boleh dibawa, dipersilahkan, disampaikan kepada yang lain. Jadi hak muslim itu bukan salaman, bukan tidak boleh silahkan salaman, tapi salam. Yang paling utama, assalamualaikum Pak Ustadz, assalamualaikum Bapak, assalamualaikum Ibu, itu yang haknya. Ngejawabnya wajib, ngucapin salamnya hukumnya sunat. Mari bersama kita baca Ummul Quran, kita berdoa sekali lagi setelah taklim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan usia yang barokah, memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan usaha kita mencari nafkah, diberikan anak keturunan yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan berbagai masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Allahumma ij'alna wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa talamijina wa talamijatina min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal jahli wad dhair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari bersama kita tutup dengan istighfar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.